Saya Michael dari kelompok 3. Hari ini kami akan membahas sebuah presentasi yang bertema kasus penyalahgunaan narkotika Coki Pardede. Bentuk permasalahan kasus Coki Pardede. Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Coki Pardede yang merupakan seorang komika. Coki Pardede ditangkap polisi pada hari Rabu 2 September 2021 di kediamannya di Tangerang dengan barang bukti berupa sabu yang digunakan oleh Coki Pardede. Dari hasil pemeriksaan polisi, Coki Pardede disebut menggunakan sabu dengan cara yang tidak lazim, yaitu secara anal. Selain menyuntikkan sabu tersebut, Coki juga menyuntikkan sabu yang telah dilarutkan dengan air panas tersebut ke dalam bagian vital tubuhnya, yakni dubur. Sabu yang seharusnya digunakan dengan cara dibakar dan dihisap, namun Coki menggunakannya dengan cara dilarutkan dan disuntikkan di bagian tubuhnya. Ini merupakan teknik yang baru, di mana prosesnya akan lebih cepat. Selain menangkap Coki, polisi juga mengamankan pemasok sabu berinisial RA dan juga kurir yang mengantarkan sabu kepada Coki berinisial WL. Ketiga tersangka kemudian dikenakan pasal 114 ayat 1, subpasal 112 ayat 1, pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan terancam hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pandangan ahli dan sejarawan terkait kasus Coki Pardede. Menurut sejarawan Irna Maulida, menyimpulkan bahwa Coki Pardede terlibat kasus narkoba karena ingin menggunakannya untuk kesenangan sendiri dan agar lebih percaya diri. Kalau menurut Yudi Syaputra dan Muhammad Fajar Ahla, pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan tergantung pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Coki masuk kategori pecandu dikarenakan dirinya hanya menggunakan narkotika dan tidak terkait dengan perdagangan narkotika maupun Penyebab terjadinya Coki Pardede menggunakan narkoba dimulai dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Awal mula Coki Pardede melakukan penyalahgunaan narkotika adalah hanya untuk mencoba-coba, agar dapat tampil percaya diri di depan publik sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Sisi negatif dari kasus Coki Pardede, pihak-pihak yang merasakan sisi negatif dari kasus narkoba Coki Pardede adalah diri sendiri dan manajemen perusahaan yang menaunginya. Sisi negatif bagi diri sendiri adalah ketergantungan terhadap narkotika yang berbahaya bagi tubuh, ketidakstabilan mental, dan perubahan perilaku. Menurut pengakuan Coki Pardede sendiri, efek dari sabu adalah menjadi penyendiri dan adrenalin yang tinggi. Dengan adrenalin yang tinggi, Coki Pardede biasanya akan berkomedi, lebih berani, dan kadang menyebabkan kontroversi di masyarakat. Sisi negatif bagi manajemen perusahaan adalah perusahaan mengalami kerugian yang besar karena banyak kerjaan yang harusnya dibatalkan dan diperkirakan kerugiannya mencapai lebih dari 3 miliar. Citra perusahaan yang menaunginya juga menjadi menurun dan kepercayaan klien menurun. Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah di masa sekarang banyak sekali orang yang ditahan dengan alasan penyalahgunaan narkotika. Seperti pejabat, aparat negara, bahkan tak luput juga artis-artis tanah air.
Salah satunya adalah komika Coki Pardede. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan agar dapat tampil lebih percaya diri. Solusi dari permasalahan ini adalah bagi sisi pemerintahan adalah untuk membuat kampanye anti penyalahgunaan narkotika, serta mengawasi dan mengendalikan produksi obat di masyarakat. Bagi sisi orang tua dalam memberikan edukasi tentang narkotika kepada generasi selanjutnya, serta mengawasi anak-anak dalam pergaulan di lingkungannya. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di diskusi.